Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudariku dan para sahabat terkasih. Ada beberapa orang yang menanyakan pada saya, apa sih agama itu? Untuk apa? Dan untuk siapa? Usia saya sekarang sudah 60 tahun ke atas. Dan di dalam perjalanan usia saya, kebetulan meskipun mungkin hanya di permukaan, di kulit, saya pernah menyelami atau bahkan memeluk keenam agama yang banyak dipeluk oleh rakyat Indonesia. Kuliah, saya beragama Buddha, SMA, di akhir Buddha, sebelumnya Konghucu, di SMP Konghucu, di SD ujian saya dengan Kristen, tapi di rumah saya sering ikut teman yang lebih senior ke gereja Katolik. Dan di sekolah saya, kebetulan di pinggiran kota di Tegal, saya 6 tahun mendapat pelajaran agama Islam. Ya, pelajaran semua yang saya dapatkan itu mungkin hanya kulit, tapi kemudian sejarah membuat saya menggeluti agama yang sekarang saya peluk, agama Konghucu. Dalam perjalanan itu saya sampai pada satu kesimpulan bahwa memang antara agama-agama itu ada perbedaan yang sangat prinsip, terutama yang terkait dengan urusan Tuhan. Namanya pun sebutannya berbeda-beda. Tapi dalam hal lain, terutama yang terkait dengan manusia dan lingkungan, boleh dikatakan sama atau setidaknya kemiripannya sangat banyak. Nah, apa sih pengertian agama itu? Dulu waktu sekolah saya diajarin itu bukan, agama itu kacau. Jadi sebuah ajaran yang mengharapkan manusia yang mengenal agama menjadi hidupnya baik, tidak lagi kacau. Namun kalau kita buka kamus yang sekarang sudah diperbarui, agama itu mencakup 3 hal. Yang terkait vertikal, terkait dengan Sang Maha Pencipta, entah dia disebut sebagai Allah, sebagai Allah Bapa, sebagai Sang Hyang Widiwasa, Sang Hyang Adi Buddha, atau Tien, Tikong, Sakti, dan sebagainya. Itu agama mengatur bagaimana manusia harus bersikap menaati apa-apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tapi bukan hanya bicara vertikal saja, agama juga bicara soal horizontal dalam kaitannya hidup rukun harmonis dengan sesama kita, sesama manusia, bahkan lebih luas lagi sesama makhluk hidup. Dan yang terakhir, secara diametral, kita dianjurkan mampu hidup selaras alam, sehingga alam itu bisa tetap lestari, dinikmati oleh anak keturunan kita, generasi yang mendatang. Jadi dalam pengertian itu agama bicara soal vertikal, horizontal, dan diametral. Bagaimana agar manusia bisa selaras hidup dengan Tuhan, dengan sesamanya, dan dengan alam semesta. Bagaimana menurut Konghucu sendiri? Konghucu meyakini bahwa watak sejati atau fitrah manusia itu terlahir seperti gambaran dari sifat Tuhan itu sendiri. Sifat yang bersih, yang baik, yang bening. Namun di dalam kehidupannya, karena manusia itu lemah, mudah goyah, rawan hatinya, maka gampang terkotori oleh hal-hal yang berkebalikan dengan sifat dari Tuhan. Sehingga yang semula bening mungkin bisa menjadi buram, bahkan hitam legam. Untuk itulah maka manusia harus disadarkan kembali kepada watak aslinya, yaitu melalui sebuah jalan yang disebut jalan suci, atau dalam bahasa aslinya disebut Tao. Nah, agama ini adalah tuntunan agar kita sampai kepada Tao, sehingga kita kembali lagi kepada watak sejati kita. Agama adalah tuntunan
entah itu langsung berasal dari Tuhan, diturunkan melalui para nabi, entah karena budi pekerti, akal budi manusia itu sendiri yang kemudian bisa mendapat pencerahan tentang jalan yang baik yang kita kenal sebagai jalan suci. Apapun namanya, agama adalah sebuah alat yang bisa dimanfaatkan manusia untuk kembali ke jalan benar, jalan suci, taubat, dan akhirnya manunggal kembali dengan watak sejatinya, yaitu seperti Tuhan itu sendiri. Nah, apakah jabarannya? Jabarannya tidak lagi hanya sekedar vertikal, horizontal, dan diametral, tapi sekaligus kalau kita baca di dalam kitab Konghucu ke 6 penjuru. Yang pertama ke atas. Ke atas, agama mengajarkan bagaimana manusia hidup selaras firman Tuhan, tentu tidak langsung dari beliau sendiri, tapi melalui tuntunan para nabi, para bijak, para suci, dan kemudian mungkin kita memperolehnya tidak langsung dari mereka, tapi lewat penuturan lisan maupun bacaan yang diwariskan oleh orang-orang tua kita, termasuk orang tua ayah ibu kita. Jadi ayah ibu adalah dalam tanda petik ayah bab atau ibu rohani dari setiap insan yang ada di dunia. Apakah bicara ke atas saja? Tidak, dia juga bicara ke bawah. Bagaimana manusia juga harus bisa hidup selaras dengan tanah yang kita pijak, lingkupnya mungkin RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, negara, dan bahkan dunia serta semesta. Itulah yang tempat kita untuk diajarkan hidup sesuai dengan habitat alam, selaras dengan alam, boleh mengeksploitasi tapi dalam kewajaran sehingga bisa diturunkan, diwariskan kepada generasi yang mendatang. Kemudian di belakang agama mengajarkan kita untuk selalu setia, mengayomi, melindungi komunitas terkecil yang akan menemani kita sampai akhir hayat, yaitu keluarga. Ada suami, ada istri, ada kaitan-kaitannya, dan tentu ada saudara-saudaranya dan sebagainya. Kita harus bisa hidup harmonis dengan institusi yang terkecil, tapi sekaligus kalau institusi-institusi kecil itu bisa hidup harmonis, rukun, dia akan menjadi pilar utama tegaknya sebuah komunitas, sebuah masyarakat, sebuah negara, bahkan kemanusiaan. Ini sangat penting. Kemudian ke depan, kita tentu ingin mempunyai keturunan, bukan hanya untuk meneruskan cita-cita kita kelak, membawa nama baik keluarga, tapi juga bisa menjaga kelestarian dunia. Karena apa yang kita kerjakan mungkin tidak sampai selesai, tapi harus terus-menerus dikerjakan, dan kepada mereka lah kita menaruh harapan. Jadi insan beragama mengajarkan pada kita untuk juga menyiapkan masa depan dengan baik tanpa terlalu mencampuri atau mendikte. Kemudian setelah dari atas, bawah, belakang, dan depan, ke kiri, kita harus bisa hidup dalam sesama manusia, hidup selaras, harmonis, berkawan, bersahabat dengan mereka. Karena dunia ini adalah rumah bersama yang bukan monopoli milik kita. Kita harus bisa sharing. Kita boleh merasa bebas, tapi orang lain punya kebebasan yang akan membatasi, mau tidak mau membatasi kebebasan kita. Jadi harus ada give and take, saling memberi dan saling meminta. Tentu dengan baik-baik, dengan cara yang menghormati martabat masing-masing, tidak ada diskriminasi, tidak ada stigma, dan sebagainya. Itu idealnya. Kemudian ke kanan, kita bicara dalam komunitas yang lebih luas lagi, bukan sekedar antar kita sesama manusia, tapi juga dengan makhluk-makhluk lain. Keberadaan makhluk lain, kalau terganggu, lambat atau cepat akan mengganggu keharmonisan alam. Mata rantai makanan misalnya bisa terputus
mata rantai oksigen juga bisa terputus kalau kita misalkan menebangi pohon semena-mena. Jadi agama mengajarkan kita sebenarnya kehidupan yang multidimensi, ke atas, ke bawah, ke belakang, ke depan, ke kiri dan ke kanan, dan yang paling penting yang menjadi inti semua, ke dalam diri si manusia, si pribadi itu sendiri. Bagaimana dia bisa menyeimbangkan semua kepentingan, bagaimana dia bisa hidup bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk yang akan datang. Bagaimana dia bisa saling mengimbangi semua kepentingan agar tidak saling berbenturan. Bagaimana dia membina dirinya agar bisa menjadi manusia yang dalam istilah Konghucu, manusia Jinze, yang beriman, hidup rukun harmonis, dan berbudi luhur. Agama itulah misinya. Apakah sudah terwujud? Saya tidak akan menjawab, tapi mari renungkan. Ada yang terwujud, ada yang tidak. Itu adalah proses yang akan selalu berubah. Dan kita bukan hanya perlu bertanya, tapi juga harus bisa menjawabnya. Agama untuk siapa, lantas pertanyaan berikutnya? Jelas, agama untuk seluruh makhluk, tapi terutama karena yang punya akal budi adalah manusia, maka manusialah sebenarnya yang menjadi target untuk menjalankan agama untuk kemanusiaan, bukan sebaliknya. Kalau manusia tidak mau melakukan, agama tetap akan berjalan, tapi kita punya kewajiban untuk menjalankan semua yang diajarkan, bukan untuk agama, tapi untuk diri kita sendiri. Agama untuk kemanusiaan. Maka kalau kita beragama, kemudian kita menjauhi kemanusiaan, dan kita bertentangan dengan kemanusiaan, kita bersikap kejam terhadap sesama manusia, sebenarnya orang lain perlu bertanya tentang kita, sudahkah kita layak disebut sebagai insan yang beragama? Selamat merenungkan, dan marilah kita gunakan ajaran yang sangat luhur itu untuk kebaikan sesama kita. Terima kasih, salam sehat, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.